Hai guys, kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Kalian tahu nggak kalau kuliah di Jepang selain beasiswa itu bisa tanpa biaya dari orang tua. Mau tahu caranya gimana? Simak video ini sampai akhir ya. Jangan di skip-skip supaya kalian bisa dapat informasinya secara utuh guys. Nggak kepotong-potong. Dan kalian juga bisa dengarnya langsung dari orang yang mengalaminya seperti aku guys. Oke? Aku ambil video ini sambil nyupir ya. Biar kalian juga bisa lihat pemandangan-pemandangan atau ya Jepang tuh gimana. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas mengenai kenapa aku pilih kuliah di Jepang, terus gimana caranya kuliah ke Jepang, dan gimana caranya bisa bukan beasiswa tapi bisa kuliah tanpa uang dari orang tua di Jepang guys. Bentar dulu, menyeberang, oke kosong. Jadi guys, jujur ya, aku itu orangnya tidak tahu menau, tidak ada ketertarikan soal di Jepangan. Bahkan kayak nonton film anime Naruto, One Piece kayak gitu pun yang terkenal, aku nggak ngikutin guys. Pernah nonton, cuman nggak sampai ngikutin banget kayak gitu. Tapi semua itu berawal ketika aku masih kelas 12 SMA guys. Waktu itu ada salah satu guruku yang bagiin brosur bisa kuliah ke Jepang. Dan aku ngambillah brosur itu, aku kasihin lah ke mama ke bapak. Nah setelah mama sama bapak itu baca brosur itu, mereka ngobrol lah ya. Setelah itu mereka ngobrol juga sama aku. Ya udahlah Him, daripada kamu daftar polisi, belum tentu kamu keterima dan susah juga, biayanya juga mungkin gede. Ke Jepang aja lah. Jepang selain negara maju, negaranya bagus, pinter kan, disiplinnya tinggi. Kalau kamu bisa kuliah ke Jepang, itu bakalan menjadi suatu kebanggaan buat keluarga, katanya gitu. Nah, awalnya itu aku waktu SMA itu aku mau masuk ini guys, kepolisian. Aku udah persiapin semua persyaratan, formulir kayak gitu. Terus tiap hari udah latihan fisik kayak lari, terus push up, sit up, pull up. Setiap hari Sabtu Minggu itu aku pasti pergi renang. Tapi semua itu aku batalin setelah aku dapat brosur itu dan kasih ke mama sama bapak. Nah, singkat cerita, aku pergilah ke Jogja untuk belajar bahasa Jepang. Nah, itulah alasan kenapa aku milih kuliah ke Jepang, guys. Nah, lanjut, gimana caranya aku bisa kuliah ke Jepang? Nah, jadi aku itu kuliah ke Jepang itu dibantu sama satu lembaga atau LPK lah ya. Itu JIC Indonesia, guys. Nah, JIC Indonesia itu adalah lembaga untuk menyalurkan orang-orang yang mau kuliah ke Jepang atau kerja ke Jepang. Kalau pas di zamanku itu programnya hanya untuk menyalurkan orang-orang yang mau kuliah ke Jepang dan training, training atau pertukaran pelajar atau apa gitu ya, itu ke Jepang. Tapi sekarang itu mereka bisa menyalurkan orang-orang yang mau kerja ke Jepang juga, guys. Kayak gitu. Jadi kalau buat kalian ya yang mau kuliah ke Jepang, mau berkarir ke Jepang, kalian bolehlah hubungin langsung ke GIC guys. Nanti aku kasih kontaknya di layar lah ya, cari sebelah mana nggak tahu. Nah, sampai mana tadi ya? Gimana caranya ya? Nah, kenapa aku rekomendasiin JIC Indonesia guys? Karena JIC Indonesia itu ya, di pengalaman aku, benar-benar ngebantu banget guys, benar-benar ngebimbing. Mulai dari persiapan persyaratan-persyaratan formulir, terus belajar bahasa Jepang sampai kalian berangkat ke Jepang itu dibantu sama JIC guys. Sampai waktu di zaman aku itu pembuatan paspor pun dibantuin sama mereka guys. Kalau masalah visa terus COE itu persyaratan kalau mau ke Jepang ya. Itu semua dibantu sama pihak JIC guys. Jadi kalian nggak usah khawatir lah. Itulah alasan tuh kenapa aku rekomendasiin JIC Indonesia. Selain aku diberangkatin sama mereka karena ya memang benar-benar mereka itu membantu banget guys. Itulah gimana caranya aku bisa berangkat ke Jepang karena aku dibantu atau dibimbing langsung oleh pihak JIC Indonesia.
Terus gimana caranya bisa kuliah tanpa biaya orang tua tapi bukan beasiswa? Sebelum itu ini guys, aku mau kasih tahu ke kalian untuk tips memilih sekolah di Jepang. Bentar, ini kok macet ya. Oke, sebentar guys, kita mau belok dulu tapi harus berhenti. Oke. Ah, mobilku mati guys. Oke guys, kita lanjut. Sebelum masuk ke pembahasan apa gimana caranya bisa kuliah tanpa uang dari orang tua, aku mau ngasih tips dulu ke kalian memilih sekolah guys. Ini sesuai pengalaman yang aku rasakan ya guys ya. Jadi sebelum kalian memilih sekolah, itu kalian benar-benar harus cari tahu dulu sekolah yang kalian mau guys. Aku kasih perbandingan ya. Kalian nyari sekolah yang di perkotaan atau di daerah guys. Aku ini sekolah di daerah guys. Kenapa aku milih sekolah yang di daerah? Karena kalau kalian milih sekolah yang di perkotaan, itu biayanya pasti lebih mahal ketimbang yang di daerah guys. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ini sesuai pengalaman aku ya. Ada orang nyebrang sebentar. Ini sesuai pengalaman aku ya. Temanku, jadi waktu seangkatan di JIC itu, ada beberapa temanku yang memilih sekolah ke perkotaan, yaitu di Tokyo guys. Per semesternya, dia itu bayar bisa sampai 28 mang apa ya. Kalau nggak salah itu 28 mang saya ingatku ya. Sedangkan aku yang kuliahnya di sekolahnya di daerah itu cuman bayar 22 mang. Nah, terus kuliah di perkotaan itu, sekolah di perkotaan itu selain biaya kuliahnya yang mahal, biaya hidup, biaya sewa apartemen itu mahal banget guys. Temenku aja dia cerita untuk satu petak apartemen, satu petak apa? Jadi masuk rumah ya, masuk pintu, sebelah kiri itu langsung kompor gas, kompor buat masak, sebelah kanan itu kamar mandi, masuk 2 langkah itu langsung kamar guys. Cuman ruangan itu doang, dia per bulan itu bayar 5 mang atau dirupiahin taruhlah 5 juta ya. Itu guys. Sedangkan aku yang di daerah itu bayar 4 mang 8.000 itu tinggal berdua. Berarti dibagi 2 berapa tuh? Ya taruhlah sekitar 2 mang ya. Sekitar 2 mang. Itu pun kita dapat yang di perkotaan guys, di dekat kayak tempat kerja kayak itu. Karena aku tuh milih apartemen yang dekat sama sekolah. Supaya ya lebih enak ya, deket ya. Itu aku dapat apartemen yang 2 kamar, 1 dapur yang lumayan gede, kamar mandi, dan ada ruang kecil kayak gitu. Itu pun cuma 4 mang guys. Itu perbedaannya sama di perkotaan. Selain biaya sewa apartemen yang mahal, biaya hidup pun di perkotaan itu lebih mahal guys. Kita sendirilah ya, kalau di perkotaan biaya hidup dimanapun kota itu pasti lebih mahal dibanding di daerah. Nah terus yang aku rasain dan pengalaman temanku yang diceritain, ketika kalian sekolah di perkotaan itu kalian bakalan susah cari part time guys. Nah pembahasan ini nanti bakalan nyambung sama gimana caranya bisa kuliah tanpa uang dari orang tua. Biasanya di perkotaan itu untuk kalian yang baru datang, yang dimana bahasa Jepang kalian itu masih rendah, itu akan sulit untuk mencari pekerjaan part time guys. Karena biasanya di perkotaan itu kerjaan-kerjaan itu berhubungan langsung atau bertatap muka langsung sama orang Jepang, dan itu membutuhkan skill bahasa Jepang kalian yang tinggi guys. Nah itu kenapa menurutku kalau di perkotaan itu rada susah atau sulit menjadi pekerjaan di perkotaan guys. Itu cerita dari temanku ya.
karena dia waktu itu juga emang benar-benar susah nyari kerjaan di perkotaan. Sedangkan di daerah seperti di tempatku ini itu banyak banget kerjaan-kerjaan kayak di pabrik, yang dimana itu berarti kerjaan yang di belakang layar. Walaupun sebenarnya pekerjaan yang langsung bertatap muka sama orang Jepang langsung itu dapat meningkatkan skill bahasa Jepang kita. Tapi kalau kita baru datang, kan bahasa Jepang kita masih rendah nih. Kita juga nggak pede. Selain itu juga, ketika kita mau daftar wawancara, orang perusahaan yang mau nerima kita itu pasti lihat kemampuan bahasa Jepang kita, guys. Kalau kemampuan bahasa Jepang kita masih di bawah, ya mereka juga gak mau lah nerima mungkin ya. Atau itu makanya kenapa kebanyakan orang yang baru datang atau sekolah bahasa Jepangnya masih rendah itu kebanyakan yang kerjanya di belakang layar atau di pabrik-pabrik lah kayak gitu ya. Lebih mengutamakan otot. Kayak gitu guys. Bentar kita belok lagi. Nah itulah pertimbangan buat kalian atau tips dari aku kalau kalian mau milih sekolah ke Jepang guys. Nah, masuk ke pembahasan gimana caranya kok bisa kuliah bukan beasiswa tapi tanpa uang dari orang tua. Nah, sempat aku bahas tadi ya, yaitu melalui part time guys. Kita itu harus kerja. Karena ketika kita selesai sekolah, itu kan kita ada waktu tuh. Nah, kita bisa gunakan untuk part time. Tapi untuk pelajar itu ada beberapa aturan yang harus diikutin guys. Seperti kayak misalkan nggak boleh lebih dari 28 jam dalam seminggu. Yang berarti itu 112 jam dalam sebulan ya. Nah, terus pasti di antara kalian pasti ada yang nanya, emang cukup bang kerja segitu untuk membiayai hidup, terus bayar sewa apartemen, terus bayar sekolah. Kalau kalian bisa dapetin kerjaan yang per jamnya bisa bayar mahal, itu sebenarnya cukup aja guys. Tapi ya kan kalian ini udah datang ke Jepang kan ya, pasti kalian ada perlu biaya-biaya kenakalan yang lain lah, seperti kalian tuh pengen main lah, pengen beli sesuatu lah, ya bisa dibilang pengen hedon lah ya. Kalau untuk biaya hidup dan sewa apartemen dan itu tadi bayar sekolah, itu sebenarnya cukup guys, ngepres banget. Cuman ya itu tadi, kalian kan perlu yang lain lah ya buat jalan-jalan atau yang lain itu. Nah, sebenarnya peraturannya itu 28 jam per minggu ya, itu maksimal, nggak boleh lebih. Cuman sepengalamanku ya, aku sendiri pun aku itu lebih dari 28 jam guys. Sebentar, kayaknya kalau ngambil videonya sambil nyupir gini susah guys. Jadi kita parkir dulu ya. Sambil parkir di sini, kita sambil ngobrolnya di mobil aja guys, supaya lebih fokus untuk sharing ke kalian ya. Oke, kita parkir di sini. Ya, sampai mana tadi pembahasannya? Ini nyusah. Jadi ketika sampai mana tadi ya pembahasannya, lupa aku. Oh ini, ketika kalian hanya kerja 28 jam per minggu, itu bisa mencukupi untuk biaya kuliah, bayar kuliah, untuk biaya sewa apartemen dan biaya hidup yang lain seperti makan, bayar listrik, dan lain-lain lah ya. Itu cukup guys. Cuman ya kalian nggak bisa hedon, kalian nggak bisa main, nggak bisa jajan lah, yang bisa jalan-jalan kayak gitu. Sesuai pengalaman aku itu kerja lebih dari 28 jam guys, dan teman-temanku juga kayak aku lebih dari 28 jam, dan alhamdulillahnya ya masih turun visanya kayak gitu. Cuman bukan berarti aman, lebih baik kalian hati-hati. Cuman ya sepengalamanku dan cerita-cerita temanku, dan sampai sekarang pun aku belum pernah dengar ada orang yang mengajukan atau perpanjang visa itu nggak turun kayak gitu guys. Cuman ya tetap aja kalian harus hati-hati, karena mungkin bisa jadi aku sama teman-temanku itu cuman beruntung aja nggak sampai ketahuan. Soalnya kalau kalian lebih dari 28 jam nanti bisa jadi kalian dipersulit untuk perpanjang visa di imigrasi guys kayak gitu. Jadi tetap harus hati-hati ya. Kalau pengalamanku ya,
Aku tuh waktu itu kerja pulang sekolah itu dari jam 2.30 mulai kerja sampai jam 10 rata-rata ya, sampai jam 10. Tergantung hari, kalau misalkan kerjaan sibuk bisa sampai jam 12 malam. Soalnya waktu itu kita pernah sampai jam 12 malam. Bisa kalian bayangin, dan itu aku kerja itu bisa sampai 4 sampai 5 hari seminggu, guys. Bisa kalian bayangin berapa panjang aku kerja kan kayak gitu. Dan alhamdulillah ya bisa dibilang banyak duit lah, dan ya bisa hedon ya, bisa bukan hedon, bisa jajan, bisa beli apa yang kita mau. Dan bukan menyaranin ya, kenapa aku waktu itu memilih untuk kerja banyak, karena aku waktu setelah lulus sekolah bahasa Jepang itu aku mau lanjut ke sekolah pertanian, guys. Sebenarnya aku mau sekolah pertanian setelah itu. Nah, kenapa aku harus kerja banyak? Karena ketika kalian mau masuk ke kuliah, entah itu Senmonggaku, Daigaku, atau Tanki Daigaku ya. Maaf, kebalik. Senmonggaku, Tanki Daigaku, atau Daigaku, itu kalian memerlukan tabungan atau memerlukan uang, guys. Karena untuk biaya pertama itu biasanya kebanyakan sekolah mewajibkan bayar dulu untuk 1 semester. Kayak gitu. Jadi kita memerlukan biaya yang lumayan gede. Nah, waktu aku lulus sekolah bahasa Jepang itu aku mau ngambil ke pertanian, tapi gagal karena ternyata sekolah pertanian di Jepang itu mahal banget, guys. Yang waktu itu aku daftar itu per 1 tahun itu 120 mang, kalau nggak salah, itu kalau nggak salah ingat 120 mang, yang berarti itu 1 tahun 100, hampir 130 jutaan, guys. Uang dari mana? Sedangkan kita itu kerja nggak boleh lebih dari 28 jam per minggu, yang berarti itu 112 jam per bulan. Yang kalau kita dapat kerjaan yang tinggi nih ya, gajinya ya 1.000, itu cuman dapat 11 mang. Dan itu belum dipotong buat bayar sewa apartemen, buat jajan, buat hidup, buat bayar listrik, bayar wifi, atau kuota HP gitu ya. Itu kurang banget, guys. Susah banget kalau misalkan mau kuliah di pertanian. Nah, akhirnya aku milihlah ke sekolah perhotelan, karena ternyata lebih murah, guys. Jauh lebih murah. Kalau nggak salah itu per setahun itu 60 mang apa ya, 60 juta atau 65 jutaan, sekitar itulah, guys. Dan itu semua ini ya beda-beda, setiap sekolah, setiap jurusan, setiap daerah itu biaya sekolah itu mahal. Jadi kalau kalian mau kuliah ke Jepang, kalian bisa langsung kalian bisa langsung cek ke ini website sekolah yang mau kalian tuju, itu biayanya berapa. Cuman kalau untuk gambaran nih ya, untuk kalian, aku di sekolah perhotelan itu sekitar per tahunnya itu 60 juta. Nah, 60 juta itu kalau dibagi ini setahun 12 bulan, berarti per bulannya cuma 5 mang ya. Kalau 5 mang sebenarnya kalau untuk kerja 28 jam per minggu itu udah cukup gitu. Jadi pembahasan kesimpulan dari gimana caranya bisa kuliah bukan beasiswa tanpa uang dari orang tua, itu adalah dengan cara part time, guys, gitu. Jadi karena di Jepang ini kan kalian tahu ya, populasi di Jepang itu semakin rendah, guys. Udah gitu, udah semakin rendah populasinya itu lebih kebanyakan orang tua, guys. Jadi udah pada orang tua lah gitu. Anak-anak mudanya itu semakin dikit. Itu mengakibatkan tenaga kerja di Jepang itu kekurangan. Makanya sekarang ini di Jepang tuh banyak banget lowongan pekerjaan, guys, kayak gitu, karena tenaga kerja di Jepang tuh sangat sedikit berkurang. Makanya sekarang ini Jepang lagi menarik banyak pekerja-pekerja gitu, guys, ke Jepang. Nah, pasti di antara kalian ada yang bertanya nih, terus gimana bang caranya bisa dapat kerjaan nih, kan kalau kita lagi sekolah, apalagi kita baru datang. Yang pertama, dari pihak sekolah itu pasti membantu kalian mencari pekerjaan, guys. Jadi kalian gak usah khawatir. Yang penting kalian bahasa Jepangnya ditingkatin aja. Semakin tinggi level bahasa Jepang kalian, semakin kalian mudah untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, sekarang ini di Jepang orang Indonesia itu semakin banyak, guys. Yang sekolah, yang kerja, yang ya pokoknya orang Indonesia itu semakin banyak. Aku aja ya kalau turun belanja atau jalan-jalan, itu pasti ketemu sama orang Indonesia.
Nah, dengan kayak gitu kalian bisa ketemu orang Indonesia. Nah, kalau kalian bisa kenal, kalian bisa minta rekomendasi atau bisa kenalin ke mereka itu nyari pekerjaan guys, kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir lah soal pekerjaan, itu banyak banget kayak gitu. Jadi intinya itu guys, pembahasan dari sekarang ini gimana caranya bisa kuliah ke Jepang tanpa uang dari orang tua, itu adalah dengan cara part time. Itu bahkan ya, kalau di pengalamanku aku sendiri, aku waktu itu pernah sampai ngirim beberapa kali ke Indonesia. Ya walaupun sedikit ya, nggak kita buat jajan adik atau ya buat jajan doang, buat beli permen. Cuman ya alhamdulillah udah nggak pakai duit dari orang tua guys, kayak gitu. Nah, terus mungkin untuk terakhir ya, aku mau ngasih pesan aja ke kalian. Mungkin ini adalah pengalaman dari aku ya. Eh, Pengalaman yang mungkin itu adalah satu penyesalan buat aku. Yang pertama, aku ngasih pesan ke kalian, ketika kalian masih sekolah bahasa Jepang, itu sebisa mungkin maksimalkan kemampuan bahasa Jepang kalian, guys. Maksimalkan kemampuan bahasa Jepang kalian. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kalian lulus dari bahasa Jepang, kalian mau daftar ke misalkan Senmonggakko, Tanki Daigakko atau Daigaku ya. Itu ketika kalian memiliki level bahasa Jepang yang tinggi, itu kalian akan mendapatkan potongan-potongan untuk pembayaran kuliah kalian guys. Semakin tinggi level bahasa yang kalian punya, semakin tinggi juga potongan yang akan kalian dapetin. Itu pengalamanku ketika aku mau daftar kuliah, karena waktu setelah lulus sekolah bahasa Jepang itu, aku beberapa tempat itu aku mengajukan bukan mengajukan, ada Kengaku gitu ya. Kengaku itu open kampus, aku tanya-tanya ya, pokoknya banyak bertanya. Itu kebanyakan dari mereka itu memberi diskon untuk kalian yang punya level bahasa Jepangnya tinggi, kayak gitu. Nah, selain itu, ketika kalian punya level bahasa Jepang yang tinggi, ya otomatis kepercayaan diri kalian itu semakin meningkat dan kalian bisa gampang mencari teman, atau bahkan mencari teman orang Jepang, atau bahkan mungkin kalian bisa nyari pacar orang Jepang, kayak gitu guys. Kayak kalian level bahasa Jepang kalian tinggi, kalian bisa gampang juga untuk mencari pekerjaan dan bisa mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi karena kemampuan bahasa Jepang kalian juga tinggi guys, gitu. Terus pesan yang kedua ya guys, irit, nabung guys. Ketika kalian udah dapat kerjaan, nabung, nggak ketang icimang sebulan, sejuta lah ya, sejuta per bulan, itu ditabung untuk ngambil SIM di mobil guys. Kenapa aku saranin kalian ngambil SIM di mobil? Ketika kalian punya SIM mobil, itu kalian akan dapat kemudahan-kemudahan, banyak banget kemudahan-kemudahan yang akan kalian dapat guys. Kayak misalkan kalian mau belanja, kalian mau pergi kerja, kalian mau jalan-jalan, kalau kalian punya mobil sendiri, itu bakalan lebih bengri guys. Walaupun sebenarnya parkir di Jepang itu mahal, tapi jangan khawatir. Di setiap tempat wisata Jepang itu mempunyai parkir gratis, kayak gitu. Jadi walaupun kalian punya mobil, ya tetap ini walaupun kalian takut biaya parkir mahal, jadi kalian nggak usah khawatir. Ya walaupun ada kayak biaya-biaya yang lain ya, kayak servis dan lain-lain, ya itu udah beda lagi lah. Tapi menurutku itu worth it kalau kalian punya ini mobil. Ya itu guys. Kenapa aku saranin kalian untuk nabung, untuk irit, untuk ngambil SIM mobil? Karena ngambil SIM mobil di Jepang itu mahal banget guys. Aku waktu itu ngambil SIM ya. Ngambil SIM itu aku habis 33 mang. Yang berarti itu sekitar 35 jutaan lah. Dan itu untuk biaya sekolah mengemudi. Karena kenapa? Untuk mengambil SIM di Jepang itu diwajibkan untuk ikut sekolah mengemudi guys. Jadi diperlukan untuk Shomeisho itu apa ya? Kayak inilah surat kelulusan kalau kalian itu mengikuti sekolah mengemudi di Jepang. Baru kalian bisa ikut tes ngambil SIM di Jepang. Untuk tesnya doang tuh murah sebenarnya, cuma 2.200 yen. Yang ya 200 ribuan lah, 250 ribuan lah ya sekali tes gitu. Cuman yang mahal banget itu adalah sekolah mengemudinya guys. Nah, kenapa aku saranin kalian nabung dari awal? Jadi ketika kalian udah lulus dari sekolah bahasa Jepang, terus kalian kuliah atau kerja, kalian udah punya mobil, kalian bakalan lebih terbantu banget guys.
kayak gitu. Jadi mungkin itu aja pesan dari aku untuk kalian yang mau kuliah atau kerja ke Jepang guys, kayak gitu ya. Nah mungkin sampai sini dulu videonya guys. Semoga kalian terbantu lah ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang pengen kalian tahu soal Jepang, entah itu soal kuliah, soal pekerjaan, atau apapun itu soal Jepang yang mungkin bisa aku bahas, silahkan komen di kolom komentar apa yang pengen kalian tahu guys. Oke. Nah sampai sini dulu sharing-sharing soal kuliah tanpa perantara, tanpa uang dari orang tua. Mungkin kalau ada sesuatu yang mau kalian tanyain bisa silahkan tulis di komentar ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang mau kuliah ke Jepang atau kerja ke Jepang bisa nonton video ini atau video-videoku selanjutnya yang mengenai membahas atau sharing membahas soal di Jepangan guys. Oke, jangan lupa ya. Jadi sampai sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.